anak-anak kelas 5 SD Islam Gergaji, kembali lagi dengan Butika dalam pembelajaran tematik tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pembelajaran 2. Nah anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, siapkan buku dan alat tulis kalian. Jika kalian sudah siap, mari kita simak video pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut, Lani membawa termos yang berisikan teh hangat ke sekolah. Kemudian rasa penasaran Dayu muncul dan Dayu bertanya, bagaimana air di dalam termos bisa selalu panas ya? Nah, termos merupakan alat untuk menyimpan benda agar suhunya tidak cepat berubah. Fungsi termos seperti bendungan yang menahan aliran panas. Maka dari itu, air yang disimpan di dalam termos pasti suhu panasnya akan bertahan lama. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di depan kalian. Nah, ini merupakan gambar termos. Bagian-bagian termos diantaranya ada tutup sumbat termos, dinding dalam kaca, dinding luar kaca, air, ruang udara atau vakum, dinding pelindung kaca, dan juga karet penahan kaca. Nah, pada umumnya termos terbuat dari kaca berdinding dua lapis, yaitu ada dinding dalam kaca dan juga dinding luar kaca. Nah, di antara kedua dinding kaca tersebut terdapat ruang hampa udara atau vakum. Ruang hampa udara ini berfungsi mencegah hilangnya panas. Nah, bagian tutup termos terbuat dari gabus atau plastik yang bersifat isolator, sehingga dapat menahan suhu panas di dalam termos agar tidak keluar. Nah, anak-anak, selain termos, masih ingatkah kalian apa saja peralatan yang dibuat berdasarkan sifat konduktor dan isolator? Nah, mari kita ulas kembali pembelajaran yang lalu. Nah, anak-anak, ini ada beberapa contoh peralatan yang memiliki sifat konduktor dan juga isolator. Di antaranya ada setrika, ada solder, ada spatula, ada sendok sayur, ada wajan, dan juga ada panci. Nah, sifat konduktor atau penghantar panas pada alat setrika terletak di bagian bawah yang terbuat dari besi. Kemudian pada pegangan setrika itu memiliki sifat isolator. Jadi panas dari bawah tidak bisa merambat sampai ke atas karena bahan yang sudah digunakan untuk pegangan setrika itu memiliki sifat isolator yang menahan panas. Nah, sehingga tangan kita tidak akan merasakan panas ketika kita memegangnya. Begitu juga dengan solder, spatula, panci, wajan, dan sendok sayur. Nah, anak-anak, coba lihat gambar di depan kalian. Pada gambar tersebut terdapat sekelompok anak-anak yang sedang membaca buku bersama-sama. Kemudian Dayu bertanya kepada Lani, "Lani, apakah buku yang kamu baca bagus?" Kemudian Lani menjawab, "Iya, buku ini bagus sekali. Aku sudah tertarik sejak saat awal melihat gambar sampul buku ini." Nah, selain ada di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku atau cover. Nah, gambar pada sampul berfungsi menjelaskan keseluruhan isi buku yang membuat pembaca tertarik untuk membacanya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian ciri-ciri cover atau gambar sampul depan buku? Ya, ciri-ciri gambar cover atau sampul depan buku di antaranya yaitu gambar berisi tentang isi buku. Kemudian gambar yang disajikan harus menarik. Kemudian terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisannya. Kemudian terdapat nama penulis dan juga nama penerbit buku. Selain itu, warna yang digunakan juga harus menarik perhatian pembaca. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar cover atau sampul buku di depan kalian. Nah, kesan apa yang bisa kalian tangkap dari cover tersebut?
Ya, kesan yang bisa ditangkap dari gambar sampul atau cover tersebut yaitu gambar sampul buku berisi ilustrasi dua orang anak yang hidup rukun dalam keberagaman. Gambar tersebut menunjukkan bahwa meskipun mereka berbeda, namun mereka tetap berteman dengan baik. Kemudian buku ini juga merupakan buku cerita anak. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.